Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumono, salah satu guru di SMA Negeri 1 Kateman. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9. Dalam hal ini saya ingin melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak. Ya. Pak Hendriadi ya, Pak Hendriadi. Selamat pagi Pak Hendriadi. Ya, mohon maaf Pak waktunya kami pada hari ini mengganggu Bapak karena terkait dengan tugas yang diberikan oleh Fasil, yaitu tentang wawancara terhadap salah satu kepala sekolah. Gini Pak, selama ini yang Bapak lakukan, ini bagaimana ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Terus kita melihat kondisi sekolah kita. Kebetulan di sekolah kami itu ada salah seorang guru yang baru menikah beberapa bulan, cuma sampai 1 tahun. Kondisi itu ke pulau di luar dari pulau kita itu jauh lah itu dari Pulau Kalimantan. Sementara tentunya mungkin minta izin, terus sekarang baru ini dia dari kampung dia minta izin, mungkin habis berbakat. Itu di situ tentu pasti kita timbul permasalahan di sekolah. Jadi izinnya cukup lama ya? Izinnya cukup lama. Secara peraturan otomatis kita tahu artinya bahwa itu tidak akan mungkin gitu kan. Ya. Sementara kita tidak akan mungkin juga untuk melarang beliau supaya artinya pertama dia jangan bersuami, yang kedua biaya transportasi dia kembali itu berapa kan memakan. Iya. Lagipun sebentar lagi kita memasuki bulan puasa. Iya Pak. Dengan cerita Bapak ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang ada ya Pak? Oh, tentu semuanya berpulang, tidak bisa kita ambil keputusan sendiri. Tentunya kita harus kolaborasi dengan kawan-kawan. Itu kami langsung melakukan rapat supaya karena ada hal yang ditinggal, ada hal yang begitu, ada hal yang harus kita selesaikan. Otomatis yang pertama karena dia punya studi itu berdampak kepada pembelajaran siswa. Ya, nah, itu kita melakukan rapat dengan guru bagaimana kita mengatasi supaya mata pelajaran ini tetap terisi dan siswa kita tidak belajar seperti biasa. Berarti sangat berat ya Pak ya. Nah ini Pak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak selama ini? Yang pertama tadi rapat yang berkeputusan secara bersama. Secara keputusan itu kita disitulah kita jumpa solusi seperti apa. Jadi di situ alhamdulillah disetujui oleh rekan-rekan guru bahwa kebetulan dia guru agama, jadi semua wali kelas dibebankanlah mata pelajaran ilmu agama tadi kepada semua wali kelas. Intinya jangan sampai pembelajaran kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berarti tetap ya Pak ya, harus meskipun ada kasus permasalahan seperti itu, intinya pembelajaran tetap harus berjalan dengan lancar. Artinya tidak merugikan peserta didik dan juga tidak merugikan guru-guru yang lain ataupun pihak sekolah itu ya Pak ya. Oke Pak.
Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Sebenarnya itu tidak terlepas daripada kita harus berkolaborasi. Walaupun kita dahulukan selangkah sebagai pemimpin sekolah, itu tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Jadi karena kita ada kawan berkolaborasi, jadi di situ kita bisa menimbang atau mengambil keputusan secara bersama. Jadi kita tahu mana yang paling baik di antara yang terbaik. Berarti Pak, kalau menurut Bapak tadi kolaborasi ini walaupun kita sebagai kepala sekolah tetap itu hal yang paling penting ya? Oh, kalau bagi kita mestinya itu harus. Berarti tidak bisa mementingkan ego sendiri. Itu pasti. Tak bisa ya Pak? Oh gitu ya Pak ya. Terus kemudian nih Pak, yang ingin saya tanyakan kembali adalah ini biasanya di dalam sekolah itu kan ada tantangan Pak dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, kira-kira tantangan Bapak nih selama ini dalam apa namanya itu menangani masalah dilema etika ini bagaimana tantangannya ini? Kata orang tua kan banyak parah sama kita. Iya. Jadi semua guru kita tidak akan semuanya separah dengan kita. Ya kan? Iya betul. Itu di mana-mana mungkin pasti dijumpai. Nah, cuma bagaimana tantangan itu kita redam. Contohnya seperti kasus yang terjadi di kami sekarang ini, otomatis ada guru yang tidak loh, kok ibunya bisa lama Pak ini itu dan itu. Tentu kita akan memberi pengertian yang lebih kepada beliau, ya kan? Kalau terlebih sulit lagi, maksudnya itu mungkin dia lebih menantang lagi. Bawa ke diri, andai kita di posisi itu seperti apa? Kalau kami seperti itu. Oh, berarti diarahkan kepada situasi yang mungkin dia dapat rasakan ketika dia menjadi guru yang dimaksudkan tadi ya Pak ya. Sebenarnya secara aturan mungkin itu di luar konteks ya. Secara cuman kan aturan ini kan tidak selalu menanggung. Kita kan mestinya harus ada rasa peduli. Kita sebagai seorang pemimpin di jabatan selangkah tidak mesti kok aturan ini tidak boleh keluar dari konteks ini akan terlalu kaku. Berarti termasuk ada yang berkicau dengan ya. Oke. Tapi tadi itu penanganannya sangat luar biasa karena kita berikan pemahaman kepada guru yang lain ya Pak supaya yang ikut-ikut juga nanti. Iya ya. Terus kemudian ini Pak yang ingin saya tanyakan kembali ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada jadwal tertentu, mestinya kita harus ini jadwalnya ini. Cuma kita yang pertama tengok situasi. Tengok situasi, umpamanya kasusnya seperti ini, apabila mungkin ada jam kosong ataupun istilahnya waktu-waktu kita yang senggang, di situ kita akan melaksanakan berkolaborasi ataupun rapat mendadak istilahnya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah kita. Kalau kita menentukan jadwal, otomatis nanti ini berlarut, jadwal belum sampai, itu ada efek yang akan timbul gitu. Jadi kalau bisa kita selesaikan secepatnya. Oke, sangat luar biasa ya Pak, sangat menginspirasi bagi saya selaku wawancara. Yang ini saya tanyakan kembali Pak, ini mohon maaf, apakah ada Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema-dilema etika ini Pak? Kalau faktor membantu itu secara individual tidak, cuma secara berkolaborasi gitu. Mungkin kita lupa dengan ini ada guru yang menunjukkan, ataupun kita tidak ada ide, mungkin ada guru yang punya ide. Tapi apa berarti artinya kita mementingkan kolaborasi sama berarti kolaborasi itu kunci ya Pak. Kalau bagi kami kunci kesuksesan untuk
melanjutkan pendidikan di sekolah kita yang kita pilih. Oh iya Pak. Oh ini sudah di penghujung nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Pelajaran otomatis ada ya dari semua apa yang kita hadapi. Yang pertama itu mungkin selama ini kita tidak berjumpa dengan hal yang demikian, otomatis kita mendapat hal baru. Oh, ternyata dengan berkolaborasi mungkin menurut kita ini yang lebih penting. Ternyata dengan kolaborasi rupanya ada yang lebih baik daripada ide yang kita miliki. Artinya kita tidak mesti aturan ataupun ide sebagai kita pemimpin harus kita yang didahulukan, tapi mungkin para senior pengalaman yang lebih dari kita, ibarat kata orang tua kan dia dulu berkecimpung di dalam hal itu, otomatis setidaknya dia banyak ilmu atau pengalaman yang dia miliki. Artinya kita mungkin belajar dari kasus yang ada dan belajar dengan senior yang ada dengan berkolaborasi. Oh, berarti meskipun kita kepala sekolah yang usianya dikatakan lebih muda dibanding guru yang lainnya, tentunya sebagai kepala sekolah juga harus sering mencari pengalaman atau ilmu dari orang tua. Ya, kita ini kan di orang tua bilang umur belum setahun jagung kan gitu. Iya. Ini kan tinggi rupiah besar laju. Otomatis yang lebih senior dia lebih berpengalaman dari kita. Oke. Baik Pak, terima kasih atas wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi saya dan nantinya mudah-mudahan dapat memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Bapak. Ya, kami nanti akan kembali ke sekolah saya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak. Iya, terima kasih Pak. Baiklah untuk Ibu Fasil dan juga Ibu pengajar praktek. Demikian wawancara kami dengan Kepala Sekolah SDN 017 Sungai Tritip. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Dan saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 atas nama Sumono mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Fasil dan pengajar praktek serta rekan-rekan semua. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.